Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel Model of B2B E-commerce based on Connectivity and Purpose yang ditulis oleh Andrea G. Cullen dan Margaret Webster. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk mengenai pembahasan introduction. Dalam beberapa tahun terakhir, baik literatur dan pers telah menghasilkan liputan yang luas dari e-commerce. Dan kemudian dari hasil liputan yang luas dari e-commerce ini banyak menghasilkan entitas atau perusahaan bergerak di sektor teknologi. Suatu organisasi harus bisa mengidentifikasi satu titik di mana ia beroperasi untuk semua pertukaran B2B pada kontinum e-commerce nasional. Meskipun organisasi berada pada tahap yang berbeda dari adopsi e-commerce secara bersamaan, tergantung pada jenis transaksi. Lalu, e-commerce dari perspektif manajemen organisasi, daripada teknologi, dan pada tingkat operasional, daripada tingkat strategi suatu organisasi. Di sini terdapat problematika utama. Yang pertama, untuk menyajikan taksonomi di mana transaksi e-commerce B2B bisa diklasifikasikan. Lalu, implikasi untuk pengelolaan taksonomi ini, dia berhubungan dengan kepentingan mendasar dari pertukaran B2B dalam operasi. Taksonomi ini dia memodelkan transaksi e-commerce B2B antara pembeli dan penjual pada kerangka dua dimensi. Dimensi pertama itu dia berhubungan dengan konektivitas dari transaksi, di mana jumlah pembeli dan penjual dalam transaksi tertentu itu ditentukan. Lalu dimensi kedua berkaitan dengan tujuan utama pengguna yang memulai atau mengontrol transaksi. Di sini maksudnya berhubungan dengan apakah pengguna membeli atau menjual atau bahkan berhubungan dengan mitra sebagai bagian dari hubungan perdagangan terintegrasi yang berkelanjutan. Ringkasnya, model konektivitas B2B yang ada dengan 4 skenario digunakan sebagai dasar untuk pengembangan model konseptual awal. Metodologi untuk pekerjaan empiris untuk menguji ini kemudian dijelaskan dengan menggunakan kelompok fokus kualitatif sebagai metode pengumpulan data yang dibenarkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai literatur review. Ruang lingkup bisnis meliputi pertukaran informasi, transaksi komersial, dan berbagi pengetahuan antar organisasi. Agar e-commerce bisa berlangsung, maka gagasan tentang pasar atau pertukaran elektronik bisa jadi bahan pertimbangan. Salah satu tujuan dari pekerjaan empiris yang disajikan dalam makalah ini atau dari penulis untuk mengidentifikasi mekanisme aktual secara nyata yang digunakan untuk e-commerce dalam transaksi B2B dan untuk mengklasifikasikannya berdasarkan taksonomi dari dua dimensi yang saya jelaskan sebelumnya, apakah konektivitas dan tujuan. B2B connectivity. Konektivitas mengacu pada jumlah agen berkomunikasi dalam suatu transaksi. Pilihan yang mungkin digambarkan sebagai one to many, dan many to many. Transaksi tertutup atau personal dibatasi hanya untuk anggota tertentu dari komunitas tanpa membedakan antara keanggotaan satu dan keanggotaan pluralistik. Transaksi terbuka atau publik atau umum menyeratkan akses gratis ke semua anggota komunitas. Jika yang pertama mengabaikan opsi di mana hanya beberapa agen, maka itu hanya bisa berinteraksi. Lalu yang kedua, bisa mengecualikan opsi di mana hanya satu agen yang terlibat. Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan model yang lebih lengkap atau komprehensif yang secara akurat mewakili semua skenario konektivitas yang ada, mulai dari one to one atau many to many, tetapi juga menggabungkan opsi di mana hanya sebagian dari basis pasokan atau pasar yang terlibat. Nah, berikut adalah gambaran dari hubungan antara one to many, many to many. Yang pertama action. Action ini dia masuk ke one to many.
Pembeli potensial menawarkan produk dengan harga yang meningkat hingga akhir angka disepakati. Pembeli potensial ini menawarkan produk dengan harga yang meningkat hingga angka akhir disepakati. Ada konektivitas antara satu penjual dan banyak pembeli. Dalam istilah e-commerce, lelang internet mengadopsi proses yang sama dalam pasar online menggunakan lelang standar seluruh sistem yang terbuka untuk semua peserta. Lalu yang kedua, agregator itu many to many. Di sini banyak pembeli dan banyak penjual dapat terhubung dalam berbagai jenis transaksi. Organisasi pembeli bisa bergabung bersama untuk meminta produk dan layanan yang disesuaikan dari pemasok, dan juga pemasok bisa membeli aliansi untuk menciptakan produk baru. Solusinya, pembeli bisa mengakses pasar untuk mengidentifikasi penjual terbaik dan memaksimalkan peluang menumbuhkan harga serendah-rendahnya. Pertukaran bisa dilihat sebagai netral perantara yang memfasilitasi transaksi atau di mana pesanan beli dan jual antara banyak pembeli dan penjual dipusatkan dan disesuaikan. Maka pertukaran ini dia bisa bersifat horizontal dan bisa bersifat vertikal. Lalu yang tiga ada extranet atau one to one. Kuadran ini mungkin yang paling kontroversial karena secara tegas mengacu pada interaksi one to one dan mendefinisikan ini sebagai extranet. Extranet bagaimanapun lebih umum dianggap sebagai mekanisme di mana interaksi terbatas pada mitra dagang tertentu, tetapi tidak harus hanya antara satu pembeli dan satu penjual. Dengan demikian, konektivitas extranet harus lebih akurat berada dalam batas antara satu dan one dan many. Lalu yang selanjutnya ada bid atau tawaran, many to one. Transaksi pembeli juga disebut lelang terbalik, dan lelang online atau lelang pembeli atau bawah, di mana harga ditentukan secara bertahap dikurangi dengan harga terendah yang diterima. Tawaran atau bid telah digambarkan sebagai mekanisme untuk produk yang biasanya dibeli melalui permintaan pembeli, permintaan penawaran, atau tender. Hal ini memungkinkan berbagai pemasok untuk menawar secara kompetitif dalam real time. Model pasar e-commerce pada gambar 1 menggabungkan jenis transaksi yang menggambarkan konektivitas antara pembeli dan penjual produk, namun gagal untuk mempertimbangkan skenario praktis di mana konektivitas terbatas hanya sebagian dari basis pasokan atau pasar. Selanjutnya dikemukakan di sini bahwa aspek lain dari transaksi jual beli antar organisasi telah diabaikan dari dalam penelitian sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama dari penelitian ini. Selanjutnya, primary purpose of the transaction. Model yang diperluas perlu dipertimbangkan berbagai pilihan di mana interaksi dapat melibatkan satu pembeli dan atau penjual, semua pembeli dan atau penjual atau bagian dari basis pasokan atau pasar. Lalu selanjutnya bisa melibatkan penjualan, pembelian atau lebih terintegrasi. Dimensi terakhir berkaitan dengan tujuan utama yang memulai transaksi. Opsi transaksi telah dikategorikan sebagai one to one, siaran luas atau push, one to many, dan many to one, dan multicast itu many to many. Selanjutnya saya akan membahas metodologi. Metodologi ini adalah tujuan dari penelitian empiris adalah untuk menentukan semua mekanisme yang digunakan oleh organisasi untuk penjualan dan pembelian produk dan untuk menetapkan bagian yang dimainkan e-commerce dalam kegiatan ini. Selanjutnya, bertujuan untuk menguji model yang diusulkan dan memvalidasi bentuk dan isinya. Penelitian kelompok fokus eksplorasi dengan profesional penjualan dan pembelian yang berpengalaman, lalu dianggap sebagai metode yang paling cocok untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya, fokus group format. Kelompok
fokus direkam atau direcord menggunakan peralatan video atau audio, lalu narasinya diketik atau ditranskripsikan sepenuhnya sebelum dianalisis. Analisis berbasis transkrip yang menggunakan transkrip lengkap dianggap paling tepat, mengingat sifat eksplorasi penelitian ini. Meskipun metode analisis yang memakan waktu lebih sedikit seperti transkripsi singkat berbasis tape, catatan, atau teknik berbasis memori itu bisa dipertimbangkan. Diputuskan bahwa transkrip lengkap diperlukan sehingga semua pencatatan dapat digunakan atau percakapan dapat digunakan selama proses analisis. Selanjutnya, sample selection. Peserta dicari dengan latar belakang pembelian atau penjualan perusahaan dengan berbagai pengalaman di bidang TI dan e-commerce untuk melakukan transaksi B2B. Variasi di antara peserta menghasilkan pendapat yang kontras dan diskusi yang lebih besar. Dirasakan bahwa latar belakang dan pengalaman peserta yang berbeda akan menghasilkan diskusi yang bermanfaat dan karenanya kaya akan data atau banyak akan data. Selanjutnya itu data analisis. Tahap analisis ini melibatkan pemahaman sejumlah besar data dengan merumuskan pola, mengekstraksi tema, dan menetapkan data individual dan dalam bentuk kutipan dari transkrip ke kategori yang muncul yang diwakili oleh kode. Sebagai bagian dari proses, struktur kategori berkembang dengan yang baru muncul dan yang sudah ada berubah. Untuk memfasilitasi ini, transkrip lengkap dari masing-masing kelompok fokus diimpor ke dalam paket perangkat lunak NuDis. Lalu penggunaannya menghilangkan sejumlah masalah yang terkait dengan pengelolaan data dalam jumlah besar. Lalu dia bisa menyimpan jejak audit atau audit trail dari proses analisis, memaksa peneliti untuk berpikir ke depan dan memfasilitasi pengkodean ulang. Selanjutnya, model e-commerce B2B yang diusulkan. Selanjutnya, menginformasikan bahwa pengembangan 4 karakteristik yang menentukan jenis transaksi yang digunakan untuk membedakan antara skenario, konektivitas, tujuan, media teknologi, dan tipe interaksi. Meskipun karakteristik 4 ini digunakan, orisinalitas dan kontribusi model didasarkan pada kategorisasi 2 dimensi transaksi berdasarkan konektivitas dan tujuan. Untuk kelengkapan deskripsi skenario menggunakan keempat karakteristik sebelumnya. Nah, mengenai skenario ini mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, skenario terdiri dari 9. Yang pertama skenario 1, individual trading, skenario 2, collaboration, skenario 3, marketplace, skenario 4, proprietary sales, lalu skenario 6, aggregation, skenario 7 itu ada intranet atau ID, skenario 8 restricted bid, dan skenario 9 itu reverse action. Nah, ini adalah discussion. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan taksonomi secara halus yang divalidasi secara empiris, di mana transaksi e-commerce B2B dapat diklasifikasikan. Studi literatur memfasilitasi pengembangan model konseptual yang mengembangkan 9 skenario perdagangan yang terpisah, sehingga setiap mekanisme yang disarankan bisa ditempatkan di setidaknya 1 dari 9 kotak dari masing-masing dari 9 skenario diisi dengan lebih dari 1 jenis mekanisme. Ini menunjukkan modelnya akan lengkap dan komprehensif. Peserta kelompok fokus mengalami kesulitan menghubungkan struktur kaku dengan pengalaman perdagangan dari si responden dan lebih suka melihat masing-masing sumbu ini sebagai sebuah kontinum. Titik awalnya akan sepenuhnya tertutup hanya dengan satu pembeli atau penjual dan poin terakhir akan sepenuhnya terbuka atau publik dengan akses gratis ke semua pembeli dan penjual potensial atau malah keduanya. Di antara dua ekstrim sejumlah skenario basis pasokan atau pasar terbatas dirasakan ada. Hal ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep konektivitas dan disarankan sebagai faktor untuk
dipertimbangkan dalam pengembangan model di masa mendatang. Selanjutnya, penelitian lebih terfokus untuk menyelidiki masalah ini dengan basis empiris yang lebih diperluas. Conclusion, penelitian ini telah menghasilkan pengembangan model dengan 9 skenario di mana organisasi dapat membeli dan menjual menggunakan e-commerce. Ini dikategorikan terutama oleh konektivitas dan tujuan transaksi. Model ini awalnya dikembangkan secara konseptual dan kemudian divalidasi setelah diskusi kelompok terfokus, di mana 9 kategori diskrit interaksi dikonfirmasi. Karena peserta yang berasal dari organisasi dan sektor yang berbeda, maka model ini tidak spesifik untuk industri tertentu, sehingga berpotensi untuk digunakan secara umum atau luas. Serapan e-commerce dalam industri terus meningkat dan ini mendukung penelitian lanjutan tentang topik tersebut. Dari perspektif manajemen ada kebutuhan misalnya untuk menetapkan bagaimana sih transaksi e-commerce dapat dilakukan dengan sukses atau berhasil dan untuk mengidentifikasi kemungkinan manfaat dari pengenalannya dalam suatu organisasi. Pemahaman yang diperoleh dari kerangka kerja yang disajikan di sini memberikan landasan yang kuat di mana penelitian semacam itu bisa dibangun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.